Juventus pun tak mampu menang di kandang Genoa. Juventus gagal meraih kemenangan saat bertandang ke Luigi Ferraris untuk menghadapi tim promosi Genoa. Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ke-16 Serie A 2023-2024. Juventus sebenarnya unggul terlebih dulu melalui penalti Federico Chiesa di menit 28, tapi gagal mempertahankannya. Genoa akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Albert Gudmundsson pada menit 48. Di Serie A musim ini, Genoa tergolong cukup kuat saat main di hadapan publik sendiri. Juventus pun tak mampu menang di Luigi Ferraris. Tottenham memang lebih meyakinkan saat main tandang. Tottenham bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ke-17 Premier League 2023-2024, pasukan Ange Postecoglou menang 2 gol tanpa balas. Tottenham menang dengan skor 2-0. Gol-golnya dicetak oleh Richarlison pada menit 45 dan Dejan Kulusevski menit 65. Tottenham musim ini lebih meyakinkan saat main tandang daripada ketika main kandang. Kemenangan atas Forest adalah salah satu buktinya. Thiago Pinto, Roma butuh pemain baru, tapi terbentur financial fair play. Direktur AS Roma, Thiago Pinto menegaskan Giallorossi butuh pemain baru di Januari, namun financial fair play membatasi gerak mereka di bursa transfer. AS Roma saat ini sedang mengalami krisis cedera yang cukup parah, terutama di lini belakang. Bahkan karena masalah tersebut, Zeki Celik dan Brian Cristante yang posisi aslinya sebagai gelandang, harus dipindahkan ke lini pertahanan tengah. Masalah krisis pemain makin besar setelah Evan Endika dipastikan akan absen sekitar 1 bulan di bulan Januari saat bermain di Piala Afrika. Menanggapi hal ini, Direktur Thiago Pinto menegaskan jika Giallorossi butuh pemain baru. Main di babak playoff, AS Roma beresiko ketemu tim-tim kuat Eropa. AS Roma kemungkinan besar akan melawan salah satu dari Benfica, Feyenoord, Galatasaray, Lens, atau Shakhtar Donetsk di babak playoff Liga Eropa. Giallorossi finish sebagai runner-up di grup mereka di belakang Slavia Prague. Dengan statusnya ini, mereka harus memainkan babak tambahan di bulan Februari melawan tim yang terdegradasi dari Liga Champions. Lawan-lawan potensial yang dapat diundi untuk Giallorossi adalah Galatasaray, Lens, SC Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys, dan Shakhtar Donetsk. Giallorossi punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan tersebut, di mana saat ini mereka sedang dalam kondisi krisis pemain karena cedera. Harapannya, Mourinho bisa mendapat tambahan tenaga di bursa transfer Januari nanti. Arsenal diklaim harus bayar lebih dari 100 juta pound untuk Douglas Luiz. Joe Cole yakin Arsenal harus membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk memboyong Douglas Luiz dan merasa gelandang Aston Villa itu saat ini mengungguli pemain Chelsea, Moises Caicedo. Douglas Luiz merupakan salah satu target utama Arsenal untuk memperkuat lini tengah mereka menjelang bursa transfer Januari. Namun, dapat dipahami bahwa The Gunners perlu melepas pemain untuk mendanai perekrutan pemain berusia 25 tahun itu, yang diganjar kontrak baru oleh Aston Villa tahun lalu yang membuatnya terikat dengan klub hingga 2026. Sementara itu, Luiz telah menegaskan bahwa ia senang untuk tetap berada di Villa Park, meskipun ada ketertarikan dari The Gunners dan Liverpool. Ia mengatakan kepada Sky Sports pekan lalu, "Saya sangat senang mendengar kabar tersebut, namun saya di sini di Aston Villa." Manchester City pantau kebugaran Erling Haaland hari demi hari. Striker Manchester City, Erling Haaland sedang dinilai hari demi hari kebugarannya. Ia masih berusaha untuk pulih dari cedera kaki yang akan memungkinkannya bermain di Piala Dunia antar klub minggu depan. Erling Haaland absen dalam 2 pertandingan terakhir City dan tidak bisa tampil untuk pertandingan kandang hari Sabtu melawan Crystal Palace. City bertandang ke Arab Saudi setelah menghadapi The Eagles dan akan menghadapi Urawa Red Diamonds dari Jepang di semifinal pada hari Selasa. Arsenal siap tebus klausul pelepasan Gonçalo Inacio di Sporting Lisbon. Menurut kabar dari Portugal, Arsenal diberitakan sedang mempersiapkan langkah untuk memboyong bek tengah Sporting Lisbon, Gonçalo Inacio. Tak tanggung-tanggung, klub Premier League ini bahkan bersedia memicu klausul pelepasannya. Namun menurut surat kabar Portugal, A Bola, Arsenal memperketat pengepungan mereka untuk merekrut Inacio di depan rival mereka di Premier League.
Laporan tersebut mengklaim bahwa The Gunners telah mengetahui klausul pelepasan senilai 51,5 juta pound sterling dalam kesepakatannya dengan Sporting, namun mereka siap untuk membayar biaya tersebut pada bulan Januari mendatang. Harus main di babak playoff, Jose Mourinho, ini sebuah hukuman. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho menilai finish di posisi runner-up grup Europa League merupakan hukuman atas kekalahan di Praha dan hasil imbang lawan Servette. Giallorossi tahu bahwa akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memuncaki grup setelah kekalahan mereka dari Slavia Prague dan hasil imbang melawan Servette, mengingat mereka akan sangat bergantung dengan hasil pertandingan lainnya. Kepada Sky Sport Italia, pelatih AS Roma, Jose Mourinho menyesalkan hasil pertandingan melawan Slavia dan Servette yang tidak sesuai dengan target, sehingga mereka gagal terhindar dari babak playoff. Rayo Vallecano aneh, bisa imbangi Madrid dan Barcelona, tapi kalah lawan Osasuna. Rayo Vallecano tersungkur di markas Osasuna pada pekan ke-17 La Liga 2023-2024, Sabtu, 16 Desember 2023. Tim asuhan Francisco Rodriguez itu kalah 0-1. Osasuna menang dramatis. Gol tunggal mereka ke gawang Rayo dicetak oleh Raul Garcia dari assist Jose Arnaiz pada menit 90. Rayo ini memang aneh. Musim ini, Rayo bisa mengimbangi dua tim papan atas, Real Madrid dan Barcelona. Namun, melawan Osasuna, yang posisinya berada di bawah mereka, Rayo malah kalah. Setelah 12 laga, Celta Vigo raih kemenangan kedua. Celta Vigo menjamu Granada pada pekan ke-17 La Liga 2023-2024. Duel antara sesama tim papan bawah ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Celta membobol gawang Granada melalui Jørgen Strand Larsen pada menit 20. Meski kehilangan Iago Aspas yang di kartu merah di menit 80, Celta mampu mempertahankan keunggulan mereka. Kemenangan tersebut baru merupakan kemenangan kedua Celta di La Liga musim ini. Kemenangan kedua itu diraih oleh pasukan Rafael Benitez setelah mereka sebelumnya sempat melalui 12 laga tanpa sekalipun merebut 3 poin. Jurgen Klopp, bulan Desember akan jadi ujian nyata untuk Liverpool. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, mengungkapkan bahwa timnya menghadapi ujian nyata pada bulan Desember, periode sibuk yang menantang dengan 4 pertandingan dalam 10 hari. Meskipun Liverpool saat ini memimpin klasemen Premier League, Klopp tetap rendah hati dan menyadari bahwa tantangan sebenarnya masih banyak di depan. Bulan Desember adalah periode di mana jadwal pertandingan sangat padat dan tim dituntut untuk bermain dengan intensitas tinggi. Meskipun berada di posisi puncak klasemen pada awal Desember, Jurgen Klopp menekankan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi pendekatannya. Baginya, yang terpenting adalah konsistensi dan kesigapan timnya dalam menghadapi tantangan. Adios, Real Madrid putuskan berpisah dengan Luka Modric di 2024. Kebersamaan Luka Modric dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Los Blancos dilaporkan tidak akan memperpanjang kontrak Modric. 1 dekade terakhir, Modric punya peran yang besar di skuad El Real. Ia menjadi jenderal lini tengah Los Blancos dan ia sukses membawa tim asal ibu kota Spanyol itu meraih banyak trofi juara. Kontrak Modric bersama Real Madrid akan habis di tahun 2024 nanti. Alhasil ada banyak spekulasi mengenai masa depannya saat ini. Sport melaporkan bahwa Modric tidak akan jadi pemain Real Madrid lagi di musim depan. Ia dikabarkan akan dilepas oleh Los Blancos. Menurut laporan tersebut, Real Madrid memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Modric. Mereka menilai sang gelandang sudah terlalu tua, sehingga performanya sudah tidak sebagus dahulu. Selain itu, Real Madrid sudah memiliki banyak gelandang muda pengganti Modric. Jadi mereka fix untuk tidak menggunakan jasa sang pemain di musim depan. Pekan depan, Donny van de Beek tuntaskan kepindahan dari Manchester United. Donny van de Beek tidak lama lagi akan memasuki fase baru dalam karirnya. Ia disebut akan menuntaskan transfernya ke Eintracht Frankfurt di pekan depan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Van de Beek tidak bahagia di MU. Ia tidak mendapatkan banyak jam bermain di skuad Setan Merah, sehingga ia memutuskan untuk mencari klub baru. Setelah dikaitkan dengan beberapa klub, teka-teki masa depan Van de Beek mulai menemukan titik terang. Ia dilaporkan akan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Van de Beek sudah hampir kelar. Ia dikabarkan akan menuntaskan transfer itu di pekan depan.
Tom Lockyer pingsan, laga Bournemouth versus Luton Town dihentikan. Pertandingan sengit antara Bournemouth dan Luton Town pada Sabtu berakhir dramatis setelah Kapten Luton, Tom Lockyer pingsan di lapangan saat skor pertandingan saat itu 1-1. Insiden tersebut membuat wasit terpaksa menghentikan pertandingan. Pada menit ke-65, Tom Lockyer, kapten berusia 29 tahun dari Luton Town, tiba-tiba terjatuh tanpa ada pemain lawan di sekitarnya. Reaksi cepat dari rekan-rekan setim dan manajer Luton, Rob Edwards, memastikan bahwa Lockyer segera mendapatkan perhatian medis. Lockyer kemudian dibawa keluar dari lapangan dengan tandu, menerima tepuk tangan hangat dari penonton. Luton mengumumkan bahwa Lockyer bersikap responsif, namun mereka masih menunggu kabar lebih lanjut mengenai kondisinya. Premier League belum membuat keputusan kapan akan melanjutkan pertandingan Bournemouth melawan Luton. Arsenal diminta tunggu hingga akhir musim untuk lepas Aaron Ramsdale. Perry Groves memberitahu mantan klubnya Arsenal untuk mempertahankan Aaron Ramsdale, yang kini menjadi nomor 2 di posisi penjaga gawang, sampai akhir musim dengan segala cara. Aaron Ramsdale telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea baru-baru ini setelah kehilangan tempatnya di tim inti Arsenal karena kedatangan David Raya. Setelah awal yang mengecewakan di Premier League, dengan hanya mencatatkan 1 clean sheet dalam 4 pertandingan pertamanya, Mikel Arteta memutuskan untuk membangku cadangkan Ramsdale. Sama sekali tidak ada kesempatan, kata Groves kepada Talksport. Maaf Aaron, tetapi Anda akan bertahan hingga akhir musim. Apa yang telah Anda lakukan untuk klub di masa lalu, saya akan membiarkan Anda pergi di akhir musim.